Tema kita kali ini, nantikanlah Tuhan. Kita ambil dari Mazmur pasal 27 ayat 14. Di sana dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Berbicara tentang menantikan Tuhan, memang waktu Tuhanlah yang terbaik. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, orang-orang yang menantikan Tuhan, memang kehidupan mereka tidaklah mudah. Tetapi pasti menjadi sesuatu yang membahagiakan, karena Tuhanlah yang memberikan kepada mereka suatu rencana yang indah untuk mereka alami dalam kehidupan mereka. Kita perhatikan bahwa Yusuf menantikan jawaban daripada mimpinya selama 15 tahun. Dan juga Abraham menantikan janji daripada Tuhan selama 25 tahun. Musa menantikan apa yang tergenapi dalam hidupnya selama 40 tahun. Kemudian Yesus menunggu harus sampai 30 tahun. Jadi kadang-kadang Tuhan membuat kita harus menunggu dalam perjalanan kehidupan kita. Dan memang dapat kita katakan bahwa menunggu bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi menunggu kita akan dibuat Tuhan untuk bergumul, bergantung, berserah, bahkan berproses untuk menikmati ukiran Tuhan dalam kehidupan kita. Memang menunggu adalah sesuatu anugerah kalau kita diberi kekuatan untuk menjalaninya. Jadi jika Tuhan membuat kita menunggu berapapun lamanya, maka ingatlah Tuhan juga akan menyertai kita, memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita. Dimanapun kita ada, apapun kondisi kita, Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Sehingga dalam konteks kehidupan kita, kita sedang menunggu apa? Menunggu usaha kita semakin maju? Menunggu kuliah kita, studi kita akan selesai dan berhasil? Atau kita sedang menunggu kita akan menjadi sembuh dari sakit penyakit kita, dari usaha kita berobat, kemudian kita bisa disembuhkan secara sempurna? Atau kita kemudian juga menunggu bagaimana pelayanan kita makin hari menjadi dipimpin dan diberkati oleh Tuhan dengan pencapaian-pencapaian dan jumlah jemaat, bahkan pengembangan-pengembangan yang bisa dilakukan. Bagi orang percaya, menunggu adalah suatu hal yang diperlukan. Karena jawaban yang terbaik memang asalnya daripada Tuhan. Sehingga dalam kondisi apapun kita mau belajar menunggu dengan benar. Mau menunggu dengan suatu pengharapan, dengan suatu kekuatan, melihat segala janji-janji Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang memang menjawab segala pergumulan kita dengan caranya yang tepat. Terkadang kita berpikir, kenapa Tuhan terlalu lama? Jarang kita bertanya, kenapa Tuhan terlalu cepat? Seringkali kita bertanya, kenapa Tuhan terlalu lama untuk menjawab segala pergumulan, persoalan yang saya sedang hadapi dan gumuli ini? Harusnya Tuhan bisa lebih cepat lagi. Di sini kita perlu percaya kepada Tuhan Allah yang setia. Allah yang tidak mungkin ingkar janji. Allah yang tidak mungkin tidak mengerjakan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mau, maka Dia bisa segera mengerjakannya dalam sekejap mata. Kalau Tuhan mau. Tidak ada masalah bagi Tuhan untuk bisa mengerjakannya. Tetapi kenapa Tuhan sepertinya mengulur-ulur waktu, membiarkan kita mengalami suatu kondisi yang tidak mudah? Karena Tuhan ingin supaya kita bergantung pada Dia. Supaya kita tidak takut, tetapi kita tetap percaya bahwa janjinya iya dan amin. Dan juga Alkitab berkata, Dia adalah Allah yang sekali-sekali tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang selalu hadir dalam kondisi apapun.
Sehingga orang-orang yang menantikan Tuhan, yang betul-betul menantikan Tuhan, mereka akan dibuat mendapatkan kekuatan yang baru. Itu yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Waktu kita menunggu, ya sandarkan hidup kita pada Tuhan, supaya kita selalu memiliki kekuatan yang baru. Waktu kita lari tidak menjadi lesu, waktu kita berjalan tidak menjadi lelah. Sama seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Artinya apa? Selalu ada energi yang Tuhan akan berikan kepada kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Dan kalau Tuhan membuat kita menunggu, maka Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada kita untuk bisa menanggung segala situasi yang ada. Maka waktu kita menunggu berarti kita ingin mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku?" Apakah pertolongan saya dari gunung? Itu tidak. Apakah pertolongan saya dari manusia? Belum tentu. Apakah pertolongan saya dari sumber ini, sumber ini, sumber ini? Belum tentu juga. Tapi yang pasti pertolongan kita adalah datangnya daripada Tuhan. Kalau kita terlalu berharap pada manusia, manusia bisa ingkar janji. Manusia bisa tidak setia. Manusia hanya setia kalau kita memiliki kelimpahan dan kebahagiaan. Tetapi kalau kita kekurangan, mengalami pergumulan, kemudian satu-satu orang akan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Sehingga haraplah pada Tuhan, karena pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi semasa kita masih hidup, Tuhan masih memberikan nafas, berarti hidup kita belum berhenti. Dunia belum berakhir. Berarti ada maksud Tuhan yang sedang ukir dalam kehidupan kita, untuk kita tetap melakukan segala kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Maka menunggu membuat kita menjauhkan diri dari segala kesalahan, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, bahkan perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Kita ingat kisah Abraham ketika dia tidak sabar menunggu. Maka yang terjadi apa? Dia mengambil Hagar. Padahal janjinya sangat jelas. Anak yang Tuhan janjikan itu berasal daripada Sarah istrinya. Tapi apa dikata? Karena dia menunggu-nunggu dari Sarah kok nggak datang-datang. Akhirnya dia berbuat sendiri. Yang terjadi adalah kekacauan. Bahkan kerusakan dalam keluarga. Nah, dalam hal ini kita bisa belajar bahwa ternyata adalah lebih baik menunggu daripada kita berbuat sesuatu yang salah, yang mungkin akan lebih fatal lagi, yang menghancurkan kehidupan kita. Sehingga menunggu dalam hal ini tidak berarti kita pasif, tapi kita tetap melakukan hal-hal yang terbaik, apa yang memang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, yang mendatangkan berkat bagi kita dan keluarga kita. Terpujilah nama Tuhan.